semua jemaat SMB Teliti Dalam. Apa kabar semua? Seharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Namun sekiranya terdapat saudara-saudari kita yang mengalami kelemahan tubuh badan, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberi kesembuhan bagi anak-anaknya. Amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kita belajar firman Tuhan pada pagi ini. Mari saja semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan Yesus kita, meskipun mengalami pandemi pada saat ini, mengalami masa-masa yang sukar, tapi marilah kita tetap bekerja di ladangnya Tuhan, karena kita pasti dan bahkan kita percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kita, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi kita dapat bertemu bersama di dalam ibadah online. Terima kasih kesempatan Tuhan sediakan bagi kita. Untuk tidak buang masa, mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan.
Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini kami ada. Kami masih menikmati anugerah Tuhan ke pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan sangat indah untuk kami belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, kemampuan bagi kami di dalam menghadapi liku-liku kehidupan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memulahkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, saya terus membawa kita membuka Alkitab. Kita membuka di dalam Matius 6 ayat 1 hingga 18. Matius bab 6 ayat 1 hingga 18. Kalau kita melihat dari bab yang kelima sampai bab yang ketujuh, ini berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Oke, khotbah Yesus di bukit. Nah, mari kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Oke, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, lihat hal pertama. Hal kedua, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, hal berpuasa ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke.
masih ada dua hal di dalam bab 6 itu, yaitu hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Tapi cukup sampai ayat 18 pada hari ini. Nah, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah kewajiban orang percaya. Kewajiban bagi orang percaya. Nah, apa kewajiban kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal yang kita telah baca di dalam pembacaan sebentar tadi, yang kita boleh belajar bahwa itulah kewajiban orang percaya. Nah, yang pertama yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang percaya adalah memberi. Memberi. Perlu memberi atau tidak itu bukanlah persoalannya, karena memberi memang suatu kewajiban. Memberi memang suatu kewajiban bagi kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat peristiwa Yesus, dia diberikan ataupun Allah memberikan anaknya yang tunggal, dan itu adalah pemberian yang sempurna. Itu adalah suatu pemberian yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang diberikan oleh Allah bagi kita. Jadi ada teladan, ada yang sudah kita boleh contohi tentang hal memberi. Ada bukti bahwa memberi itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Nah, selain itu Abraham, ketika Abraham dituntut untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya sebagai persembahan korban bakaran, maka dia tidak ragu-ragu, dia tidak segan-segan. Abraham tidak segan-segan, Abraham tidak ragu-ragu untuk memberikan ataupun mempersembahkan Ishak. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalannya sekarang adalah bagaimana cara kita memberi. Itu yang dibahas di dalam ayat 1 sampai 4 ini. Bukan perlu memberi atau tidak persoalannya, sebab itu memang kewajiban bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi persoalannya di sini adalah bagaimana cara kita memberi. Dalam ayat 2, dalam ayat 2, jangan mencanangkan. Kata mencanangkan di sini ini berarti menyebarluaskan. Jadi kalau tangan kanan kita memberi, tidak perlu itu tangan kiri mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi tidak perlu mencanangkan ataupun menyebarluaskan pemberian tersebut. Jangan memberi supaya dipuji orang, disanjung oleh orang, tetapi memberilah dengan tersembunyi. Perkataan ataupun ayat jangan sampai tangan kiri tahu perbuatan tangan kanan ini berbicara tentang kawan rapat. Tangan kiri dan tangan kanan itu adalah kawan rapat. Dan dikatakan bahwa tangan kiri tidak perlu tahu tentang apa yang dilakukan ataupun perbuatan tangan kanan. Ini berarti bahwa kalaupun ada kawan rapat kita yang paling rapat pun tidak perlu kasih tahu bahwa kita memberi. Biarkanlah pemberian itu hanya Bapa di surga yang tahu. Itu yang pertama yang kita boleh pelajari, merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya, yaitu memberi. Yang kedua, ayat 5 hingga 15. Kewajiban kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Nah, sebagai orang percaya kita wajib berdoa. Itu merupakan suatu kewajiban. Tuhan Yesus pun berdoa.
tidak semestinya kalau sudah jadi Tuhan ataupun kalau sudah Tuhan pun tidak semestinya tidak berdoa. Kalau malaikat pun tidak semestinya tidak berdoa, sebab itu adalah uh, kewajiban kita sebagai orang percaya. Oke. Jadi kalau malaikat pun wajib berdoa, ataupun Roh Kudus pun wajib berdoa, ataupun kalau Tuhan Yesus sendiri pun wajib berdoa ataupun melakukan doa, apalagi kita sebagai manusia biasa yang mesti agarot dan sembahyang. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang perlu kita tahu rahasia berdoa, tentang rahasia berdoa. Yang pertama, tidak payah mahu dilihat orang. Oke, dalam ayat 5 sampai 15 kita boleh melihat Tuhan tidak memerlukan seseorang ataupun orang ramai sebagai saksi bahwa kita berdoa. Itu yang itu hal pertama, merupakan rahasia tentang berdoa. Tuhan tidak menuntut seseorang atau orang ramai sebagai bukti bahwa kita berdoa. Oke, sebab Tuhan itu Maha tahu. Ailan Tuhan ai setia saksi ailan Tuhan. Jadi tidak perlulah dilihat-lihat oleh orang ataupun memperlihatkan diri ini dalam hal berdoa. Nah, yang kedua, Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tahu isi hati kita. Sebelum kita berdoa, sedang kita berdoa, selepas kita berdoa, Tuhan tahu isi kita. Jadi tidak perlu panjang lebar itu doa. Tidak perlu kata-kata yang manis dalam doa kita, kata-kata indah ataupun kata-kata yang melilit-lilit, tidak payah. Tuhan tahu isi hati kita. Baik sebelum kita berdoa, dalam masa kita berdoa, bahkan setelah kita berdoa pun Tuhan tahu isi hati kita. Nah, yang ketiga, saling mengampuni, saling mengakui kesilapan. Ini karena bagaimana mungkin kita dapat mendoakan orang yang susah ataupun orang yang belum kita ampuni, kalau kita masih mungkin marah dan susah untuk mengampuni dia. Bagaimana mungkin kita boleh berdoa untuk dia? Jadi saling mengampuni dan saling mengakui kesilapan kita. Dan selain itu, bagaimana Tuhan mengampuni kita? Kalau kita sendiri pun tidak mau mengampuni, bagaimana kita memperolehi berkat kalau kita masih terhalang? Sebab Tuhan tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni sesama. Jadi pastilah itu menjadi halangan. Jadi perlu bagi kita saling mengampuni, saling mengakui kesilapan. Itu yang kedua. Ayat 6, kewajiban kita berdoa, yang merupakan hal yang perlu kita lakukan dalam kewajiban berdoa adalah masuklah ke dalam bilik, ke dalam kamarmu, dalam pembacaan kita sebentar tadi. Tutuplah pintu dan berdoalah di tempat tersembunyi. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Meskipun dikatakan dalam pembacaan ini di tempat yang tersembunyi, namun Tuhan melihat. Tuhan dapat melihat. Meskipun kita di tempat yang tersembunyi, Tuhan mampu untuk melihat apa yang kita sedang lakukan. Dan Tuhan membalas ataupun menjawab perbuatan kita yang tersembunyi itu. Nah, dalam arti kata yang lain, kita dituntut untuk mengasingkan diri dalam berdoa. Kita dituntut untuk mengasingkan diri ataupun mengasingkan masa untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Oke. Nah, yang ketiga, ayat 16 dan 18. Kewajiban kita sebagai orang percaya yang ketiga adalah berpuasa. Nah, Tuhan Yesus pun berpuasa. Katakan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Dan ini merupakan contoh teladan bagi kita dalam hal berpuasa. Nah, tidak cukup hanya berdoa, tetapi perlu ada puasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antara puasa dan diet itu berbeda. Oke, sesuai tujuan, berbeda tujuan dia itu kalau diet dan berpuasa. Kalau puasa itu adalah ada tujuan yang jelas secara rohani. Oke, sementara kalau diet itu mungkin tujuannya adalah supaya pinggang ramping. Tetapi kalau puasa itu ada tujuan yang tertentu secara rohani. Nah, puasa merupakan bagian yang normal dari hubungan kita dengan Tuhan. Oke, puasa adalah kelaparan dan kehausan seseorang yang jauh lebih besar terhadap Tuhan daripada keinginan untuk makanan. Oke. Kalau kita melihat dalam Matius 17 ayat 21, dalam Matius 17 ayat 21, Yesus berkata di sini bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, dari ungkapan Yesus ini membuktikan bahwa puasa adalah suatu sumber kuasa. Sekali lagi saya katakan, dari ungkapan Yesus dalam Matius 17 ayat 21 ini membuktikan bahwa puasa adalah suatu sumber kuasa yang tersembunyi. Oke, perhatikan bagian akhir ayat 20 sebelum ayat 21 pasal 17 itu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Oke, takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung pun boleh pindah. Nah, ini berarti bahwa apapun masalah, apapun masalah, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi itu perlunya ataupun pentingnya puasa. Puasa itu sangat-sangat penting. Sebab puasa adalah suatu sumber kuasa. Puasa adalah suatu sumber kuasa yang tersembunyi. Jadi apabila kita berpuasa, lakukanlah secara tersembunyi. Tidak perlu kasih tahu orang lain bahwa kita sedang berpuasa. Jangan sampai orang lain melihat raut wajah kita bahwa kita sedang berpuasa. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada kesempatan ini tentang apa kewajiban orang percaya. Yang pertama itu memberi, ayat 1 hingga 4. Dan 2 hal yang kita pelajari di dalam hal memberi ini, yaitu pertama, memberi itu memang kewajiban orang-orang percaya. Yang kedua,
Kawan rapat pun tidak perlu kasih tahu apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan. Ini arti dari tidak perlu itu tangan kiri tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Oke. Yang kedua itu berdoa. Oke, pasal ataupun mengenai doa. Nah, Tuhan tidak tuntut saksi bahwa kita betul-betul berdoa. Jadi tidak perlu di hadapan ataupun pergi ke tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ada saksi yang melihat bahwa kita sedang berdoa, tidak perlu. Oke. Yang kedua itu Tuhan tahu isi hati kita. Jadi tidak perlulah bertele-tele panjang lebar itu doa. Dan yang ketiga, saling mengampunilah, saling mengakuilah, supaya berkat Tuhan tidak terhalang oleh hal yang kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab dikatakan dalam pembacaan ini bahwa Tuhan pun tidak akan mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Oke, ada 3 hal tentang berdoa ini. Dan yang ketiga, berpuasa. Yang pertama, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini berarti supaya orang tidak mengetahui, tidak perasan bahwa kita sedang berpuasa. Yang B, puasa adalah sumber kuasa yang Tuhan anugerahkan. Oke, meskipun murid-murid Yesus sudah berdoa mengusir roh jahat tentang seorang anak yang sakit dirasuk ataupun sakit ayan, tetapi mereka tidak berjaya mengusir. Dan Yesus berkata dalam ayat 21 itu bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi itu pentingnya puasa. Oke, sekian saja firman Tuhan kita pelajari bersama pada petang ini. Saya mendorong supaya kita mempraktikkan kewajiban kita sebagai orang percaya ini dalam apapun keadaan. Masa-masa akan datang ini praktikkanlah 3 kewajiban ini di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberkati. Kalau kita memberi, kita diberkati hanya 30%. Tetapi kalau kita memberi disertai berdoa, kita akan diberkati 60%. Tetapi kalau kita memberi, lepas itu berdoa, lepas itu berpuasa, maka kita akan diberkati 100%. Oke. Jadi ada yang diberkati 30%, ada yang diberkati 60%, ada juga yang diberkati 100%. Oke, terima kasih untuk kesempatan kita bersama-sama pada petang ini. Nah, mari kita berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan. Seterusnya menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan sudah kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya melalui
kebenaran firman Tuhan ini dapat dan mampu bagi kami untuk melakukannya dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa. Tolong kami Tuhan. Meskipun ini seringkali kami dengar, seringkali kami terbaca, tapi untuk melakukan, mempraktikkannya, untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini agak sukar bagi kami ya Tuhan. Mungkin kami sudah memberi, mungkin juga kami sudah memberi dan berdoa, tetapi kadang-kadang kami melalaikan puasa. Kalau kami berpuasa pun kadang-kadang kami melalaikan pemberian. Tolong kami Tuhan supaya ketiga tegak kewajiban bagi kami sebagai orang percaya ini dapat kami hidupi firman Tuhan ini, dapat kami hidupi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk jalan supaya memperolehi suatu pulangan, imbalan, tetapi supaya kami terus taat dan setia kepada Tuhan di dalam perintah-perintah yang Tuhan tuntut di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang ada di SIB Terenti dan ini ya Tuhan, maupun yang di perantauan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di SIB Terenti dan ini dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dan dalam hal berpuasa. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari pada hari ini benar-benar beroleh tempat, dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat kami praktikkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari di masa-masa akan datang ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulialah Engkau menangguh menutup persekutuan atau ibadah online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.